Kesempatan yang telah diberikan Ibu host dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk melakukan pengecekan teknis terlebih dahulu. Yang pertama, izinkan kami untuk mengecek audio terlebih dahulu. Kepada Saudara Arun Dwi Nugroho, selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, selamat pagi Saudari Nur Alvina. Suara saudari sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, suara saudara sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara saudari sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara saudara sudah terdengar dengan sangat jelas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon izin untuk melakukan pengecekan teknis berupa PowerPoint kami. Kepada Saudara Arun Dwi Nugroho, dipersilakan untuk melakukan presenting terhadap PowerPoint. Baik, apakah PowerPoint sudah dapat dilihat pada layar? Baik, untuk PowerPoint sudah terlihat pada layar. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan pergerakan pada PowerPoint. Apakah pergerakan pada PowerPoint sudah dapat dilihat dengan jelas pada layar? Baik, untuk pergerakan pada setiap slide di PowerPoint sudah terlihat dan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih kepada saudari. Saya kembalikan kepada saudari Nur Alvina. Baik, terima kasih Saudara Arun Dwi Nugroho. Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya pengecekan teknis yang telah kami lakukan, kami menyatakan bahwa kami telah siap untuk melakukan presentasi kepada seluruh teman-teman Hollow Fiber. Mari kita bersiap dan berikan presentasi yang terbaik. Baik, saya lihat untuk persiapannya sudah selesai ya, sudah cukup untuk persiapan. Maka sekarang kita memasuki sesi presentasi, akan diberikan waktu selama 10 menit. Silakan memaksimalkan waktu dengan baik. Presentasi dari batch 2, kelompok PKM Riset Room 2, nomor urut 5 dari Universitas Lambung Mangkurat dengan Ketua Arun Dwi Nugroho dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang terhormat, perkenankanlah kami dari tim PKM Riset Eksakta Hollow Fiber Delegasi Kampus Universitas Lambung Mangkurat untuk mempresentasikan hasil inovasi kami. Dengan bangga, saya perkenalkan anggota tim kami, Arun Dwi Nugroho sebagai ketua tim dan anggota saya sendiri Nur Alvina, Caca Talia Lalin, dan Rizky Nur Ikhwan di bawah naungan M2 Team dengan dosen pembimbing Ibu Profesor Insinyur Mutia Elma, STMSC PhD. Sebagai generasi muda yang peduli lingkungan dan kesehatan masyarakat, kami persembahkan inovasi pengolahan air gambut Kalimantan Selatan menggunakan membran hollow fiber PVDF dengan penambahan aditif limbah spent bleaching earth berbasis membran distilasi. Dewan penilai yang terhormat, adapun bagian pembahasan yang akan kami paparkan meliputi beberapa poin, yaitu latar belakang, metode riset, luaran riset, ketercapaian hasil riset, rencana lanjutan, dan potensi hasil. Air gambut yang melimpah terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, air gambut tidak dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat dikarenakan memiliki kandungan senyawa zat organik yang tinggi, sehingga mampu menyebabkan air berubah warna menjadi coklat tua, bahkan kehitaman, dan bersifat asam dengan pH 3-5. Sedangkan, masyarakat daerah lahan gambut di Kalimantan Selatan selalu bergantung pada keberadaan air gambut guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu agar air dapat digunakan masyarakat dalam keadaan yang aman. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah terobosan inovasi terbaru menggunakan teknologi membran hollow fiber dengan proses membran distilasi. Teknologi membran dipilih karena mampu menyisihkan senyawa organik hingga 99% dengan penambahan aditif berupa limbah spent bleaching earth atau SBE pada pembuatan membran hollow fiber dapat meningkatkan performa membran. Air gambut yang telah diolah menggunakan teknologi membran akan berubah menjadi air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat.
Bapak Ibu sekalian, dapat kita lihat mekanisme pemisahan dengan menggunakan membran hollow fiber, partikel-partikel dan bahan organik akan tertahan di pori membran, sedangkan molekul air akan melewati pori membran. Salah satu metode membran adalah membran distilasi, di mana membran diibaratkan seperti saringan teh yang merupakan lapisan tipis yang berfungsi sebagai penyaring zat-zat tertentu. Sedangkan distilasi adalah pemisahan berdasarkan titik didih yang contohnya seperti air garam, di mana air memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan garam sehingga lebih cepat menguap. Adapun proses membran distilasi dapat dilihat pada video yang tertampil. Tahapan-tahapan yang kami lakukan adalah fabrikasi membran hollow fiber VVDF, proses membran distilasi air gambut, analisis data seperti scanning elektron mikroskop atau SEM, analisis water contact angle atau WCA, dan analisis gugus fungsi dengan spektrofotometri atau FTIR. Setelah itu, kami akan menguji performa membran yang terakhir adalah penyimpulan hasil riset. Adapun luaran-luaran PKM yang telah tercapai dari riset ini adalah draft artikel ilmiah dan juga draft publikasi. Pendaftaran seminar internasional yaitu pada RSCE 2024, penerbitan hak cipta yaitu skematik proses membran distilasi, kontribusi chapter buku membran distilasi dengan judul Prinsip dan Aplikasi Membran Distilasi. Akun media sosial berupa akun Instagram. Akun media sosial ini memiliki 250 pengikut dan memiliki sekitar 14.000 akun yang telah terjangkau dalam 30 hari, serta membran hollow fiber VVDF dan modul membran distilasi. Ada Kayaknya freezing ya di sana. Mungkin bisa di take over sama teman-teman yang lain. Baik, mohon izin Ibu host untuk mengambil alih. Adapun karakteristik air gambut dapat dilihat dari beberapa parameter seperti pH, kadar organik, total dissolved solid atau TDS, dan konduktivitas. Dapat dilihat air gambut yang terdapat memiliki nilai pH rendah serta nilai kadar organik, TDS, dan konduktivitas yang tinggi yang tidak sesuai dengan nilai baku mutu oleh Permenkes nomor 2 tahun 2023. FTIR adalah salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui gugus apa saja yang terkandung di dalam membran. Dapat dilihat bahwa pada membran hollow fiber PVDF dengan penambahan aditif spent bleaching earth memiliki gugus paling banyak yaitu CF, COC, dan CH2. WCA atau water contact angle adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa hidrofobik membran hollow fiber. Hidrofobik adalah salah satu sifat molekul A yang menolak air atau tahan terhadap air. Dapat dilihat pada variasi air gap 0 cm memiliki sudut kontak sebesar 88 derajat, untuk variasi air gap 2,5 cm sebesar 87 derajat, dan variasi air gap 5 cm sebesar 83 derajat. Di sini kami memiliki dua hasil SEM, yaitu secara 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Scanning elektron mikroskop atau SEM adalah ujian yang dilakukan untuk mengetahui morfologi suatu membran. Dapat dilihat pada membran dengan variasi air gap 5 cm memiliki struktur sandwich, di mana pada lapisan atas dan lapisan bawah berbentuk seperti jari dan bagian tengah berbentuk seperti sponge atau busa. Porositas adalah ukuran ruang penyimpanan cairan di dalam pori. Dapat dilihat pada variasi air gap 0 cm memiliki porositas sebesar 77,24%, pada variasi air gap 2,5 cm sebesar 79,86%, dan pada variasi air gap 5 cm sebesar 83,94%. Hal ini dapat dikatakan bahwa variasi air gap 5 cm memiliki porositas tertinggi. Water flux adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui performa membran hollow fiber dalam penyaringan air gambut. Dapat dilihat untuk variasi air gap 0 cm memiliki water flux paling tinggi dibandingkan dengan air gap 2,5 dan 5 cm, yaitu sebesar 12,67 kg per meter kuadrat per jam pada suhu 80 derajat Celcius. Rejeksi adalah kemampuan suatu membran untuk menahan atau memisahkan zat-zat tertentu dari sebuah larutan selama proses pemisahan. Dapat dilihat pada semua air gap memiliki rejeksi pemisahan TDS, konduktivitas, dan kadar organik sebesar 96% atau sampai 99% atau mendekati 100%. Adapun dapat dilihat berikut merupakan tabel perbandingan hasil performa berbagai membran PVDF, dan pada hasil riset ini memiliki hasil flux paling tinggi yaitu sebesar 9,54 kg per meter kuadrat per jam dengan rejeksi 99,80% atau mendekati 100%.
Membran hollow fiber merupakan teknologi yang sangat dapat diandalkan. Dapat dilihat perbedaan air gambut sebelum diolah dan sesudah diolah dengan menggunakan teknologi membran, di mana hasil pengolahan ini menghasilkan nilai-nilai parameter seperti yang terlihat pada tabel dan merupakan nilai yang telah memenuhi baku mutu air bersih oleh Permenkes nomor 2 tahun 2023. Dana yang telah kami pakai adalah sebesar 8.430.791 perak atau sebesar 94%. Dengan rincian dana yang telah kami pakai adalah seperti yang terlihat pada layar. Ketercapaian hasil yang telah kami lakukan adalah sebesar 93% dengan rincian pengambilan sampel air gambut, aplikasi membran VVDF SBE, karakterisasi membran, pembuatan modul membran distilasi, uji permeabilitas, membran VVDF SBE, penulisan draft artikel ilmiah, uji rejeksi dan UV visible, uji performa membran, laporan kemajuan, pemenuhan iuran lainnya. 7% kegiatan ini akan dilakukan selanjutnya. 7% ini merupakan rencana lanjutan yang akan kami lakukan, yaitu finalisasi laporan hasil dan seminar internasional RSCE, yaitu Regional Symposium on Chemical Engineering, yang diselenggarakan di The Patra Bari Resort and Villas pada tanggal 13 sampai 14 November 2024. Kami yakin penelitian yang kami laksanakan akan membawakan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Adapun potensi hasil yang kami harapkan adalah memperoleh haki dalam pengembangan sistem membran distilasi, memperoleh publikasi internasional, memberikan manfaat dan inovasi baru dalam bidang pengolahan air, mendukung tercapainya target SDG 6 untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air. Ucapan terima kasih kami haturkan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Universitas Lambung Mangkurat yang telah mewadahi kami selama pelaksanaan PKM ini. Teknologi membran mengalirkan air jernih ke masa depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.